kita sama-sama memuji Tuhan, teman-teman. Kasih sikap yang terbaik sambil tepuk tangan, sambil bangkit berdiri untuk memuji Tuhan, teman-teman. Katakan segenap. Kami
what you deserve. Jesus, I will lift your name up high. Hanya namamu Tuhan yang kami tinggikan. I will lift your name up high. 1, 2, 1, 2, 3, jump. Say what you deserve. For nothing, no matter how I'm feeling, ooh, I still believe it's what you deserve. Oh, my praise, yeah, belongs to you. Oh, my praise belongs to you. Oh, a shout to the world. I said to the it's what you deserve. Jesus, I will lift your name up high. Anak-anak muda semangat, amin. I lift your name up high. 1, 2, 1, 2, 3, jump. Lift you high, come and praise the Lord. For you are worthy to be praised. Everybody shout unto the Lord. Lift you higher, singing one accord. You are worthy to be praised. Everybody shout unto the Lord. Sama-sama nyatakan, say, you're the greatest. You're the greatest. You're the greatest. Jesus, I will lift your name up high. I lift your name. Anak-anak muda lebih lagi buat Tuhan. Woo! Every place has praise the Lord. You are worthy to be praised. Everybody shout unto the Lord. Oh, we lift you high, singing one accord. Worthy to be praised. Everybody shout unto the Lord. Mari sama-sama beri bunga yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Kalau tadi kita udah menyembah Tuhan, kita udah loncat-loncat buat Tuhan. Sama-sama kita saatnya sebelum masuk ke dalam firman teman-teman, kita mau muji Tuhan, kita mau siapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan, untuk menerima urapan dari Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau sujud Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menyatakan Tuhan, kalau gunung batu kami Tuhan, Kau pegang tangan kami Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Yuk sama-sama teman-teman kita ambil sikap kita yang terbaik untuk memuji Tuhan. Biar selama penyembahan kita bisa ngerasain hadiratnya Tuhan yang udah Tuhan siapkan buat kita teman-teman. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan, terima kasih Yesus. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku
percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sama-sama lebih lagi kita mau nyatakan Tuhan. Tuhan adalah penolong kita. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batu kami Bapa, Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenangan.
setiap kami. Haleluya Tuhan. Kita angkat pujian kita teman-teman. Kita nyatakan ke Tuhan, Tuhanlah penolong kita teman-teman. Tuhanlah penyelamat kita dalam kehidupan kita teman-teman. Oh haleluya Tuhan, Kau penyelamat setiap kami Tuhan. Ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhan. Kita nyatakan mulut kami teman-teman. Mulut kita mau memuji Tuhan, mulut kita mau mengeluarkan firman-firman Tuhan teman-teman. Sepanjang umur hidup kita sampai Tuhan datang menjemput kita teman-teman. Tuhanku di atas segalanya. Sekali lagi kita nyatakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau. Sambil angkat tangan kita tinggi-tinggi, kita nyatakan ke Tuhan. Oh Yesus, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya.
sama-sama mau masuk Tuhan dalam firman-Mu Tuhan. Biar kiranya firman-Mu Tuhan yang udah disiapkan Tuhan dapat merema dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan buat teman-teman yang udah siap buat dengerin firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Shalom teman-teman JC Youth YK7, apa kabarnya? Wow, gak kerasa ya, kita sudah masuk di akhir tahun 2021 dan kita masuk di awal bulan Desember. Aku percaya teman-teman, penyertaan Tuhan dari awal tahun 2021 sampai sekarang itu sempurna. Dan di awal Desember ini kita mau sama-sama dengar firman, kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Amin teman-teman. Yuk, sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami ucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang tidak pernah habis dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk apa yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Hari ini kami mau sama-sama belajar firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan dapat berkata dengan kata-kata yang sederhana bagi setiap kami. Biar lewat kata-kata yang sederhana Tuhan dapat menjadi nilai dalam setiap masa muda kami Tuhan. Terima kasih, kami siap sama-sama belajar di dalam nama Tuhan Yesus yang siap sama-sama belajar. Sama-sama kita katakan amin. Teman-teman, di awal bulan Desember ini teman-teman, kita mau belajar satu tema yang menarik. Dan aku berdoa biar lewat tema ini dapat mengubahkan setiap kita anak-anak muda JC Youth khususnya CK7 untuk sama-sama kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke? Kalau teman-teman suka tema di hari Minggu ini aku beri judul adalah Giving My Best atau memberikan yang terbaik. Ya, teman-teman, ya aku percaya setiap kita pasti memiliki kerinduan memberikan yang terbaik. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana agar kita bisa memberikan yang terbaik? Nah, teman-teman, nggak usah jauh-jauh kita mau lihat contoh kemana, teman-teman. Kita lihat contoh dari Tuhan Yesus sendiri, teman-teman. Hari ini kita mau belajar bagaimana Allah atau Bapa atau Tuhan Yesus memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Dan lewat itu teman-teman, aku berdoa biar kita menjadi belajar banyak hal lewat teladan Tuhan. Dan kita sebagai anak muda, kita bisa melakukannya dalam setiap kehidupan kita. Oke teman-teman? Nah, dalam Yohanes 3 ayat 16, aku percaya ini mungkin menjadi firman ayat firman Tuhan, menjadi ayat hafalan teman-teman. Teman-teman mungkin merem udah hafal, tapi mau hari ini kita mau sama-sama kupas lebih dalam dari ayat ini, Yohanes 3 ayat 16. Ya, teman-teman, kita baca sama-sama. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga apa? Sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kita semua, tidak binasa, melainkan apa? Melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yang percaya katakan amin. Teman-teman, dari Yohanes 3:16 kita mau belajar sama-sama yuk teladan Tuhan memberikan yang terbaik. Bagaimana Tuhan bisa memberikan terbaik, dan kita sebagai anak-anaknya Tuhan, kita juga bisa memberikan terbaik ya teman-teman ya. Oke, aku mau sharing teman-teman, hari ini ada 3 poin penting yang kita bisa belajar. Bagaimana sih Kak untuk kita bisa memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita, seperti Tuhan memberikan terbaik bagi kita teman-teman ya. Yang pertama, kita harus tahu dasarnya dulu teman-teman. Dasarnya adalah dari firman Tuhan tadi berkata bahwa karena begitu besar apa? Kasih Allah akan dunia ini. Sekali lagi, karena begitu besar apa? Kasih Allah akan dunia ini. Teman-teman, simple. Ternyata dasarnya Tuhan mau memberikan yang terbaik bagi setiap kita itu kenapa? Karena Tuhan mengasihi setiap kita. Tidak ada alasan lain kenapa Tuhan mau memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Cuma satu teman-teman. Karena apa? Karena kasih. Tuhan gak cari popularitas, Tuhan gak cari untuk diakui, Tuhan gak cari nama, Tuhan gak cari panggung. Tapi kenapa? Tuhan mau memberikan terbaik bagi setiap kita. Dasarnya karena Tuhan mengasihi setiap kita. Dasar dari kasih. Teman-teman, kalau teman-teman tahu Bunda Teresa, aku sangat terinspirasi dengan tokoh ini teman-teman ya. Bunda Teresa bagaimana dia yang tadinya hidup di Eropa, akhirnya dia mau untuk ke India. Dan pada saat dia di India, apa yang dia lakukan? Dia di India bukan untuk berlibur. Dia ke India bukan untuk nonton film Bollywood. Bukan teman-teman. Tapi ngapain? Bunda Teresa melakukan pelayanan. Khususnya, dia memberikan hidupnya. Untuk melayani apa? Untuk melayani orang-orang miskin di sana teman-teman. Kenapa sih seorang Bunda Teresa yang mungkin secara kehidupan mungkin enakan di Eropa, tapi kenapa dia mau untuk memberikan hidupnya untuk melayani orang-orang di India sana? Satu hal teman-teman, karena kasih. Karena Bunda Teresa mengasihi orang-orang di India yang miskin-miskin sama seperti Tuhan mengasihi orang-orang India pada saat itu teman-teman. Bahkan satu statement yang menarik dari Bunda Teresa yang aku kutip adalah gini.
Cinta dan kasih sayang dimulai dari mana? Dari rumah. Dan cinta bukanlah seberapa banyak yang kita perbuat, melainkan apa? Melainkan seberapa besar cinta yang kita berikan dalam perbuatan itu. Teman-teman, Bunda Teresa tidak berteori. Bunda Teresa tidak hanya menulis quote yang mungkin dia update di status sosial media dia mungkin teman-temannya. No, tapi apa? Dia langsung melakukan perbuatan. Dia langsung turun ke orang-orang miskin yang ada di India. Kenapa? Karena dasarnya satu, dia tahu cinta, kasih yang bisa menguatkan dia untuk bisa melakukan banyak hal. Teman-teman, kasihlah kasih yang memampukan kamu semua melakukan apa yang di mata manusia sulit dilakukan. Mungkin di mata manusia, aduh memberikan terbaik kayak susah, aduh memberikan hidup kayak Bunda Teresa kayak susah, aduh gimana melayani banyak orang kayak susah. Tapi satu hal teman-teman, kenapa Bunda Teresa bisa melakukan? Karena dia tahu dasar adalah kasih. Teman-teman, kasihlah yang menjadi generator kita, yang menjadi tiang kekuatan kita untuk bisa melakukan, mau memberikan yang terbaik teman-teman lewat kehidupan kita. Yuk teman-teman, yuk. Kasih itu siapa sih teman-teman? Kalau Alkitab teman-teman ya, kalau Alkitab diperes dan makin diperes, intinya adalah apa? Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga yang mengaruniakan apa? Anak yang tunggal bagi setiap kita, supaya setiap kita yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Hari ini teman-teman, kalau kamu mengasihi Tuhan sama seperti Tuhan mengasihi kamu, harusnya kamu kuat, kamu mampu untuk apa? Untuk bisa memberikan yang terbaik lewat hidup kamu, teman-teman. Yuk teman-teman, yuk. Dasarnya adalah kasih. Kalau teman-teman melakukan semuanya dengan tujuan tertentu, motivasi tertentu, percayalah teman-teman gak akan pernah kuat. Bahkan teman-teman gak akan pernah bisa. Tapi apa yang bisa memampukan kita? Satu hal, karena teman-teman mengasihi Tuhan. Kalau teman-teman tahu Tuhan mengasihi manusia, pasti teman-teman juga mau mengasihi sesama teman-teman. Teman-teman mau memberikan yang terbaik bagi sekitar teman-teman. Karena kenapa? Karena teman-teman tahu Tuhan mengasihi mereka, maka aku juga akan mengasihi mereka. Dengan dasar itulah aku siap memberikan apa yang terbaik yang aku punya untuk orang-orang yang percaya Kristus lewat kehidupan aku. Amin teman-teman. Yang pertama adalah apa teman-teman? Kita harus tahu dasar kalau kita memberikan terbaik adalah karena kasih, yaitu siapa? Tuhan Yesus itu sendiri yang ada dalam hati kita, yang memberikan kasih damai sejahtera, yang memampukan kita untuk bisa menjadi dampak, menjadi berkat, memberikan terbaik bagi sekitar kita. Teman-teman ya, itu yang pertama, kita belajar tentang dasar. Yang kedua teman-teman, kita belajar dari Yohanes 3:16, yaitu tentang apa? Tentang memberi. Nah ya, mungkin memberi itu kadang-kadang, aduh kak, memberi itu kayak itu, aduh sulit-sulit sedap ya kayaknya. Aduh gimana ya kak soal memberi nih ya, aduh gimana kak, aduh aku aja bingung kak, aku gak punya tabungan, aku bingung harus gimana hidup, aduh ini harus memberi lagi gimana sih gitu teman-teman ya. Tapi di dalam Yohanes 3:16 berkata bahwa apa? Sehingga ia Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal, itu siapa? Yesus Kristus. Yang terbaik yang Bapa miliki itu siapa? Anaknya yang tunggal. Mau Bapa berikan bagi setiap kita. Bahkan teman-teman, anaknya yang tunggal itu saat diberikan, bukan diberikan di tempat yang enak, di tempat yang semua serba mewah, no. Tapi diberikan ke dalam dunia yang mungkin manusia penuh dalam dosa. Mungkin banyak hal-hal yang tidak seenak di surga, tapi Bapa mau mengaruniakan, memberikan anaknya yang tunggal bagi setiap kita, teman-teman. Teman-teman, aku suka analogi teman-teman ya. Kalau teman-teman tahu ya, ini nggak ada di Alkitab. Percayalah teman-teman, jangan cari di Alkitab soal ini ya teman-teman ya. Kalau teman-teman tahu pertandingan tinju ya teman-teman ya. Kalau tinju itu analogi gitu teman-teman. Analogi tinju adalah lebih baik beri pukulan daripada diberi pukulan teman-teman ya. Karena kalau diberi terus, lama-lama bisa kalah. Tapi kalau beri terus pasti menang gitu teman-teman ya. Ya sebenarnya nggak ada hubungannya sih teman-teman. Tapi satu hal yang aku mau bilang gitu teman-teman. Lebih baik beri daripada diberi. Ya, sama seperti kalau teman-teman, pokoknya kalau ingat tentang memberi, ingat aja analogi tentang tinju teman-teman. Tinju itu lebih baik beri terus gitu ya. Kalau kita beri terus kita akan menang. Tapi kalau kita diberi terus, lama-lama kita kalah. Teman-teman, mau menang dalam kehidupan, satu hal, teman-teman memberi aja. Memberi teman-teman. Jangan takut untuk memberi teman-teman. Memberi yang terbaik dimulai apa? Dimulai dari
bersyukur dengan apa yang kita punya. Percayalah teman-teman, kalau teman-teman hidupnya mengeluh terus, teman-teman hidup yang mungkin merasa bahwa nggak pernah cukup, nggak pernah puas. Kalau mungkin teman-teman hidupnya merasa bahwa, aduh kak, kayaknya nggak mungkin deh, yang di sana lebih keren, lebih mampu, yang di luar sana kayak lebih berkecukupan segala macam. Kayaknya aku nggak bisa. Percayalah, kalau teman-teman punya pikiran seperti itu, teman-teman nggak akan mulai start untuk memberi. Mulai dari sekarang teman-teman, mulailah bersyukur dulu dengan apa yang kamu punya. Percayalah, dengan kamu bersyukur dengan apa yang kamu miliki sekarang, kamu pasti bisa memberi. Karena kenapa? Kamu tahu itu semua bukan dari kamu, tapi dari Tuhan. Dan setiap berkat yang kamu punya, mungkin tidak sebesar orang-orang lain, mungkin nggak sebesar teman-teman kamu. Tapi kalau kamu tahu berkat yang kamu punya hari-hari ini, itu Tuhan percayakan bagi kamu. Tuhan mau untuk kamu menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Berkat bukan cuma soal harta teman-teman, berkat kemampuan. Berkat misalnya apa? Berkat teman-teman bisa memiliki skill, memiliki kemampuan, kelebihan. Itu semua berkat yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Dan apa sebenarnya yang Tuhan mau? Satu teman-teman, yang Tuhan mau adalah apa? Saat kita diberikan itu semua, kita salurkan untuk orang banyak teman-teman. Ayo, mulai bersyukur. Teman-teman hari ini coba teman-teman list. Teman-teman bersyukur untuk apa sih? Mungkin hal yang sederhana. Aku bersyukur untuk pekerjaanku yang mungkin gaji tidak sebesar teman-temanku yang lain, tapi aku bersyukur Tuhan untuk gaji ini. Yuk teman-teman, mungkin teman-teman bersyukur dengan hal yang kecil di mata manusia. Tapi saat teman-teman mau bersyukur dengan berkat itu teman-teman, itu merupakan sesuatu yang besar di mata Tuhan. Dan Tuhan mau apa? Saat itu semua sudah ada dalam diri kamu, kamu salurkan untuk jadi berkat bagi banyak orang. Yuk, start bersyukur untuk bisa memberi. Jangan mengeluh. Percayalah, kalau kamu mengeluh, kamu nggak akan pernah kepikiran untuk memberi. Boro-boro memberi ya. Untuk diri kamu aja kamu terus mengeluh, kamu terus merasa kurang, kamu terus merasa nggak bisa. Ya kamu nggak akan bisa pernah memberi. Tapi saat kamu mau untuk bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih dalam setiap kehidupan kamu, aku percaya teman-teman, soal memberi itu kamu akan sangat enteng, sangat mudah untuk bisa memberikan yang terbaik dari hidup kamu untuk banyak orang. Ada satu kisah yang menarik teman-teman, yang kita bisa sama-sama belajar dari seorang anak kecil. Sekali lagi ya, seorang anak kecil. Mungkin anak ini masih umur JC atau youth teman-teman ya. Mungkin pada saat itu teman-teman ya, karena di Alkitab tidak dicatat umur berapa. Tapi intinya anak itu waktu itu teman-teman tahu ya. Aku percaya di sini sudah merupakan lulusan sekolah minggu terbaik semua teman-teman yang menyaksikan hari ini teman-teman ya. Teman-teman tahu dalam Yohanes 6 ayat 8-9 ya. Aku potong aja kisahnya ya. Kisahnya bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Itu baru laki-laki teman-teman. Belum laki-laki bawa istri, bawa anak. Jadi 5.000 lebih Tuhan Yesus bawa kasih mereka makan. Dari mana sih sumbernya teman-teman? Ternyata sumbernya bukan dari endorse, bukan dari sponsor. Sponsor dari mana? No. Tapi ternyata dari seorang anak kecil. Yohanes 6 ayat 8-9 berkata bahwa seorang dari murid-muridnya Tuhan Yesus, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, apa? Di sini ada seorang anak yang mempunyai apa? 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Teman-teman, Andreas pada saat itu hanya melihat jumlah. Ya, Tuhan Yesus memang sih ini anak bawa 5 roti 2 ikan, tapi mau kasih makan 5.000 orang gimana caranya gitu ya. Mungkin Andreas pada saat itu hanya melihat secara logika manusia. Tapi apa teman-teman, yang satu hal yang menarik, ternyata Tuhan Yesus melihat anak itu, bagaimana hati anak itu mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Walaupun mungkin bisa aja mungkin pada saat itu anak itu, aduh, oke Tuhan Yesus gitu ya, mungkin anak kecil suara gitu ya, oke Tuhan Yesus, atau oke Tuhan Yesus gitu ya, oke Tuhan Yesus boleh deh, ini 5 roti 2 ikan, tapi bolehlah sisain aku 1 ikan 1 roti lah, yang lain untuk Tuhan Yesus terserah deh. Mungkin bisa aja anak itu punya hak, karena itu memang bekal dari mamanya atau bapaknya mungkin ya, mungkin dia punya hak untuk melakukan itu teman-teman. Tapi enggak, dia nggak mau menyisakan itu untuk dirinya. Oh itu anakku, atau nggak roti 1 deh, roti yang lain terserah untuk Tuhan deh, tapi ini roti jangan, kalau misalnya nggak cukup aku bisa makan sendiri. No. Tapi apa yang dilakukan? Dia mau memberikan semua untuk Tuhan. Dia mau memberikan semuanya untuk Tuhan. Sekali lagi, dia mau memberikan semua yang dia punya, 5 roti 2 ikan. Dengan resiko mungkin ya teman-teman, mungkin ya kalau misalnya mungkin tidak terjadi multiplikasi
banyak, ya udah hilang aja tuh 502 ikan. Dia nggak bisa makan, sama-sama kelaparan. Tapi apa? Dia mau percayakan apa yang dia punya kepada Tuhan Yesus. Dia mau mempercayakan apa yang dia miliki kepada Tuhan Yesus. Dan akhirnya apa Tuhan Yesus? Pada saat Tuhan Yesus menerima itu, hanya Tuhan Yesus angkat dan mengucap syukur. Sekali lagi, apa Tuhan Yesus ngapain? Tuhan Yesus nggak langsung hitung berapa, oke kita belah. Enggak. Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus angkat dan dia mengucap syukur kepada Bapanya untuk 5 roti dan 2 ikan. Dan akhirnya apa? Tuhan Yesus nggak lihat lagi jumlahnya. Tuhan Yesus akan bagikan. Dan akhirnya semua dapat makan. Bahkan sisa 12 bakul. Kenapa sih teman-teman? Satu hal. Memang itu karena Tuhan Yesus. Mujizat Tuhan Yesus, iya. Tapi sebelum mujizat itu terjadi, ada seorang anak yang mau memberikan yang dia punya. Yang mungkin terbaik pada saat itu mungkin tuh harta terbaik tuh 5 roti 2 ikan. Karena yang lain gak punya makanan. Tapi dia mau percayakan semua sama Tuhan. Yuk teman-teman, kita belajar yuk. Bahwa apa? Bahwa memberi berarti siap merelakan yang terbaik di mata kita. Kenapa sih aku tulis gini teman-teman? Satu hal, karena kenapa? Karena teman-teman, saat yang terbaik di mata kita, kita simpen terus, bahkan melebihi Tuhan, itu namanya adalah berhala. Sekali lagi ya, sesuatu yang sangat baik di mata kita, bahkan itu sudah melebihi Tuhan, itu adalah berhala. Justru itulah teman-teman, yang terbaik di mata kita, mungkin yang kita rasain ini yang terbaik di mata kita, harus kita siap relakan untuk kita berikan bagi banyak orang. Harus kita relakan untuk kita bisa berikan kepada yang membutuhkan. Kenapa teman-teman? Supaya kita sadar bahwa yang paling berharga, yang paling terbaik itu bukan apa yang kita punya, tapi saat Tuhan Yesus ada dalam diri kita, itulah yang terbaik yang kita punya. Teman-teman, kita belajar sama-sama yuk dari anak itu teman-teman, bagaimana dia memberikan 5 roti 2 ikan. Apa sih yang terbaik yang kamu punya hari-hari teman-teman? Kalau kamu simpen terus, percayalah itu akan jadi busuk. Kalau udah busuk gak berguna, akan dibuang. That's why kenapa teman-teman, pohon kalau berbuah, buahnya saat udah jadi, buah terbaik pun ya teman-teman ya. Aku dulu pernah ke Israel, pernah lihat ada buah apel besar banget kalau di sana teman-teman. Tapi percayalah teman-teman, apel sebesar itu kalau nggak diberikan ke orang, tidak akan ada fungsinya. Malah akan menjadi busuk. Teman-teman, yang terbaik yang kamu punya, kalau Tuhan kasih kamu mungkin apa, berkat materi, mungkin apa, skill, kemampuan, mungkin apa, kamu bisa memiliki kemampuan di atas rata-rata, mungkin kamu bisa bermain musik, kamu mungkin bisa operate multimedia, kamu mungkin bisa jago foto, apapun itu, kamu jago ngevlog, kamu jago editing video, apapun itu teman-teman, berikan itu teman-teman, untuk Tuhan dan untuk sesama. Karena kenapa? Kalau kamu simpan itu, pertama, itu akan menjadi berhala kamu. Tapi yang kedua adalah apa? Bukan cuma berhala, tapi akan jadi busuk dan gak berguna. Yuk teman-teman, yuk. Kita mau sama-sama merelakan yang terbaik. Karena aku percaya gitu teman, saat kamu memberikan apa yang kamu punya, itu pasti akan direveal sama Tuhan terus. Dan Tuhan akan bukakan hal-hal yang baru yang gak pernah kamu kira sebelumnya. Tapi kalau kamu simpen terus, kamu gak mau memberi, kamu simpen, kamu peluk itu erat, kamu gak mau kasih ke siapapun juga, kamu merasa enggak lah, ini untuk aku aja, ini untuk aku, percayalah, itu akan jadi busuk dan gak berguna sama sekali. Yuk teman-teman, yuk kita sama-sama belajar yuk hari itu teman-teman. Apa yang kamu punya sih? Coba kamu pikirkan hari ini, kamu renungkan coba teman-teman, kamu renungkan apa yang kamu punya. Berikan teman-teman, untuk Tuhan dan untuk sesama. Karena kenapa? Kalau Bapa saja mau memberikan anaknya yang tunggal, itu Tuhan Yesus Kristus, ke dunia untuk menyelamatkan setiap kita, itu adalah contoh terbaik bagaimana kita juga harus memberikan yang terbaik kita punya. Bukan berarti abis ini kita jual aset kita semua, kita jual harta kita. No, bukan soal itu teman-teman. Tapi apa sih teman-teman? Kita mau belajar sama-sama. Yuk teman-teman, yuk. Jangan simpan itu sendiri, tapi bagikan ke banyak orang. Dan aku berdoa teman-teman, apa yang kamu punya, saat kamu berikan ke banyak orang, orang-orang dapat melihat, wah ternyata kakak ini jago ini, aku diberikan ini, dan akhirnya apa? Akan bermultiplikasi, dan orang-orang akan melakukan hal yang sama. Percayalah, kalau semua orang melakukan hal itu teman-teman, pasti semua akan bisa hidup lebih maju. Dan akhirnya apa teman-teman? Terakhir, nama Tuhan pasti akan dimuliakan. Amin teman-teman ya. Jadi yang kedua, kita belajar bagaimana tentang memberi. Yuk sama-sama itu teman-teman yuk. Yang kamu punya, apapun yang terbaik yang kamu punya, yuk jangan cuma kamu simpan,
tapi kamu berikan juga. Amin. Dan yang terakhir teman-teman adalah tentang jawaban. Memberikan yang terbaik ternyata juga berbicara tentang jawaban. Yohanes 3:16 part terakhir berkata bahwa apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya apa? Tidak binasa, melainkan beroleh apa teman-teman? Hidup yang kekal. Sekali lagi apa? Melainkan beroleh hidup yang kekal. Ternyata teman-teman, tujuan Bapa mengaruniakan, memberikan anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya apa sih? Supaya orang-orang di dunia dapat menemukan jawaban hidupnya. Yaitu siapa? Tuhan Yesus itu sendiri. Dan orang-orang di dunia, setiap kita yang ada sampai sekarang apa? Beroleh hidup yang kekal, teman-teman. Teman-teman, kalau teman-teman ketemu orang di luar sana, teman kamu, siapapun itu, you name it, kalau mungkin mereka lagi kelaparan, apa sih teman-teman lakukan? Dengar teman-teman, kalau mereka lagi kelaparan, teman-teman datang, teman-teman doain, Tuhan, aku berdoa untuk anak ini, Tuhan kuatkan tubuhnya, Tuhan kuatkan semuanya bagian organ tubuhnya supaya dia dapat menahan lapar, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya teman-teman, harus teman-teman buka firman Tuhan. Ayo kita sama-sama baca firman Tuhan. Percayalah teman-teman, itu tidak akan menjawab kelaparan dia. Karena kenapa teman-teman? Dia lagi lapar. Dia butuh apa? Dia butuh makan. Ya teman-teman ya. Kalau orang lapar, jangan didoain. Percayalah, kalau didoain, dia nggak akan jadi kenyang, tetap akan jadi lapar. Tapi kalau saat dia lapar, teman-teman kasih makanan, yuk kita makan bareng. Itulah jawaban yang diperlukan. Teman-teman, bukan berarti aku bilang, berarti jangan menyebarkan kebenaran firman Tuhan ke orang lain dong. Bukan begitu teman-teman. Tapi ada jalurnya, ada caranya. Nggak bisa teman-teman langsung datang keluar sana, teman-teman langsung tumpang tangan semua, terima Tuhan Yesus ya. Waktu teman-teman kasih salib di jidatnya, terima Tuhan Yesus. Ya bakal bubar semua teman-teman. Karena kenapa sih teman-teman? Orang lapar butuh makan, bukan butuh didoain. Nanti pada saat sudah kenyang, teman-teman mau doain, silakan. Ya teman-teman, kayak biasa kan gitu teman-teman ya. Saat udah kenyang, ya udah diajak ngobrol, sharing kebenaran. Itu pasti lama-lama kan mau. Karena kenapa? Yang penting kebutuhannya dia sudah terpenuhi. Itu apa? Dia butuh makan. Teman-teman, tahu nggak orang-orang di luar sana itu membutuhkan jawaban. Sekali lagi ya, hari-hari ini orang-orang di luar sana itu memerlukan jawaban. Memerlukan jawaban tuh gimana sih? Itu bukan soal teman-teman datang bawa Alkitab, teman-teman baca ayat kencang-kencang di tengah mereka, no. Tapi apa? Sama seperti Tuhan Yesus berkata bahwa sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan apa? Melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Teman-teman, Tuhan datang itu bukan untuk ngejudge kamu salah, no. Tapi Tuhan datang mencari yang terhilang, dan Dia apa? Mau menyelamatkan. Sama seperti gembala domba, saat ada domba yang terhilang, apa yang gembala itu lakukan? Gembala itu meninggalkan kerumunan yang lain, suruh tunggu dulu, dan dia apa? Dia cari itu domba sampai ketemu. Itu yang harus lakukan teman-teman. Kalau kamu menjadi jawaban teman-teman, kalau kamu menjadi berkat, kamu menjadi dampak, kamu sama seperti bintang yang menjadi terang di tengah-tengah banyak orang, apa sih yang harus kamu lakukan? Satu hal teman-teman, kamu menjadi jawaban bagi mereka. Jangan langsung judge mereka. Jangan langsung bilang mereka, kamu dosa, kamu salah, kamu gak pantas bergaul dengan aku, jangan bergaul sama aku, no. Tapi apa teman-teman? Justru lewat hidup kamu, orang baru bisa melihat Kristus. Jadilah jawaban. Jangan cuman teman-teman, oke deh kak, pokoknya kita jadi terang, udah kita terang sama terang aja. Kalau terang sama terang ngumpul, lama-lama gak akan bisa yang gelap merasakan terang. Yang gelap juga butuh terang. Yang gelap juga butuh jawaban. Yang tersesat juga butuh jawaban. Lewat siapa sih? Ya lewat kamu. Untuk itu teman-teman, yuk sama-sama kita belajar itu teman, yuk. Sama seperti Tuhan yang mau turun ke dunia untuk mencari yang terhilang. Kita, Tuhan utus hidup sekarang di sekolah kamu, di kampus kamu, di pekerjaan kamu, di pergaulan kamu, bahkan di tempat nongkrong kamu. Untuk apa sih? Untuk kamu bisa menyebarkan Kristus lewat hidup kamu sendiri semua teman-teman. Aku percaya deh, kalau kamu tahu giving my best, memberikan yang terbaik yang ada daripadaku, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan bagi Tuhan. Persembahkannya lewat apa sih teman-teman?
lewat kamu bisa memberikan terbaik bagi Tuhan, dan kamu bisa berdampak bagi banyak orang. Yuk teman-teman, yuk hari-hari teman-teman, yuk. Di bulan Desember, akhir tahun 2021, apa yang Tuhan mau sih? Satu hal, kamu berikan yang terbaik untuk Tuhan dan untuk sesama kamu. Kamu tahu dasarnya dulu. Karena apa? Karena kamu mengasihi Tuhan. Karena kamu mengasihi sesama. Kenapa kamu bisa mengasihi sesama? Karena kamu tahu Tuhan mengasihi orang, semua orang. That's why kenapa kamu juga bisa mengasihi sesama. Dan saat kamu sudah tahu dasarnya teman-teman, yuk start memberi. Apa yang kamu punya hari-hari teman-teman, apapun yang kamu punya, jangan bandingkan sama orang lain, jangan iri dengan orang lain. Tapi apapun yang kamu punya, bersyukur atas itu. Dan sama seperti anak kecil yang punya 5 roti 2 ikan, apa yang dia lakukan? Dia mempercayakan semua sama Tuhan. Dia berikan sama Tuhan. Dan Tuhan bisa lipat gandakan. Apa yang kamu punya hari ini, kamu serahkan sama Tuhan. Dan kamu start untuk melangkah, berikan kepada banyak orang. Lewat mana sih kak? Apakah harus 5.000 orang, 10.000 orang? No. Lewat sekitar kamu aja. Kamu berdampak dulu bagi banyak orang. Kamu berikan dulu apa yang kamu punya untuk orang lain di sekitar kamu. Aku percaya dari hal kecil, kalau kamu bisa start, aku gak heran 1, 2 tahun, 3 tahun ke depan kamu bisa melakukan hal yang luar biasa dan kamu bisa berdampak. Dan yang terakhir apa teman-teman? Kita belajar bahwa ayo sama-sama itu jadi jawaban. Jangan, teman-teman bergaul boleh, tapi teman-teman juga harus punya integritas ya teman-teman. Harus punya integritas. Harus punya pattern pakem bahwa hidup aku harus lurus, nggak boleh melenceng ke sana sini, itu betul. Tapi teman-teman, jangan eksklusif. Kristen itu bukan eksklusif. Tuhan Yesus itu bukan Tuhan yang eksklusif. Dia bergaul dengan orang-orang yang dibuang. Bahkan dia bisa ngobrol sama pelacur yang orang anggap, kok Tuhan ngomong sama pelacur. Tapi apa? Tapi Tuhan mau datang untuk orang yang terhilang. Yuk, hari ini kita belajar sama-sama teman-teman. Yuk, setiap kamu semua, jadilah jawaban bagi banyak orang. Biar kamu menjadi terang, kamu menjadi berdampak bagi banyak orang di luar sana. Teman-teman, yuk, giving my best. Berikan yang terbaik. Yang terbaik yang ada pada kamu serahkan semua sama Tuhan. Dan saat kamu berikan semua sama Tuhan, Tuhan yang memampukan kamu untuk kamu bisa berdampak, menjadi terang, menjadi bintang di tengah kegelapan. Amin teman-teman. Yuk sama-sama kita berdoa yuk. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur untuk firman-Mu yang sederhana. Pada hari ini kami mendengarnya Tuhan. Ajar kami Tuhan, yang terbaik yang kami punya, kami mau serahkan sama Tuhan. Sama seperti anak kecil yang menyerahkan itu semua sama Tuhan. Kami mau serahkan semua sama Tuhan. Kami gak mau mengeluh. Kami gak mau bersungut-sungut. Kami mau serahkan semua sama Tuhan. Dan biar Tuhan yang memampukan kami, karena kami mengasihi Tuhan. Kami mampu untuk menjadi berkat. Kami mampu untuk menjadi jawaban bagi banyak orang Tuhan. Aku serahkan kehidupan kami semua, masa muda kami dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau yang beracara bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberikan terbaik. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, bye-bye. Teman-teman yang dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita dari Bapa Surgawi, dan kasih karunia yang melimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Sampai nanti Tuhan Yesus pasti akan datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Semua yang percaya sama-sama kita katakan, amin.